Halo, 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 halo. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, tergantung siapa yang nonton di waktu apa. Tapi yang jelas kita kembali lagi di Halftime Show Bola.com bersama saya Erwin Fitriansyah dan Aryo Yosia. Ya, masih bersama saya Erwin dan Yosia, ada Coach Iwan dan Coach Aji. Yang menarik ini ya, ini saling meninggalkan warisan Coach Iwan sama Coach Aji ini. Coach Iwan di Persebaya sempat bawa Miswar, bawa Hidayat ya. Coach Aji masuk ke Persebaya, pemainnya Coach Iwan masih ada. Waktu Coach Iwan sekarang ngelatih Persela, Coach Aji juga meninggalkan jejak yang manis di Persela. Anak-anak muda Fahmi Alayubi, terus tadi sudah disebut sama Coach Iwan si Sadil Ramdhani. Itu jadi contoh tuh pemain yang diorbitkan sama Coach Aji itu jadi contoh sekarang. Kayaknya memang jodoh Coach Iwan dan Coach Aji ini. Kayak jadi saling melengkapi gitu. Ya kejadian di masa lalu itu Tuhan yang ciptain bukan karena tanpa ada alasan. Ternyata ini dari ketemu di Kuningan nyambungnya ke sini sama-sama jadi pelatih dan saling meninggalkan warisan di klub yang masing-masing. Coach Iwan pernah di Persebaya, sekarang di Persela, sebaliknya juga gitu. Coach Aji pernah di Persela, sekarang di Persebaya gitu. Pernah sama-sama di Persija, cuman Coach Aji hampir ya waktu itu ya Persija ya. Iya. Sekarang di klub masing-masing, Coach Iwan Persela selama pandemi ini gimana sih susahnya gitu ngelatih di masa pandemi? Ya, yang jelas kemarin kita banyak terhambat dengan di mana kita harus meliburkan aktivitas latihan karena mengacu kepada aturan pemerintah. Kemarin itu Persela, Win, baru kita latihan 2 minggu, bahkan sempat belum ada lengkap timnya, baru 1 hari pemain asing lengkap, kita udah harus libur. Nah, liburnya nggak tanggung-tanggung, kemarin kita libur selama 1 bulan. Baru kemarin kita melakukan aktivitas, ini sudah masuk minggu kedua. Jadi artinya masa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap persiapannya kita. Nah, makanya kemarin saya sempat mensiasati pada saat kita sudah melakukan aktivitas 3 minggu sebelum di libur, terus kita ada libur 1 bulan, di mana semua pemain kita berikan program latihan mandiri. Begitu kembali setelah libur 1 bulan itu, setelah kembali, saya jujur aja agak sedikit memperkosa, Win. Kalau boleh dibilang memperkosa, karena saya tidak mau kembali dari nol. Agak sedikit kita push, karena saya pikir kalau saya harus kembali dari nol dalam hal conditioning misalnya, terus dari pemahaman taktikal, kalau saya harus kembali dari nol dengan waktu yang mungkin kita insya Allah tanggal 27 Agustus, artinya kita punya waktu hanya 3 minggu dan 2 minggu latihan efisien, ya, yang efektif, itu tidak cukup untuk mengejar sampai peak performance. Jadi artinya kemarin begitu kumpul lagi, yang kedua, saya berangkat dari level yang memang sudah di mana saya berhenti kemarin. Walaupun ada konsekuensinya buat pemain-pemain yang tidak disiplin di dalam menjaga physical maintenance-nya kemarin, itu tertinggal. Cuman saya tidak mau pusing dengan pemain yang tertinggal, karena saya punya pelatih fisik yang bisa latihan yang khusus untuk pemain-pemain yang tertinggal dalam hal conditioning. Terus pemain-pemain yang tertinggal di dalam pemahaman taktikal, biasanya saya panggil pribadi. Habis latihan, oke, bro, kau tadi seperti ini, saya mau kira-kira mainnya seperti ini, seperti ini. Kemarin kan kita udah latihan, kenapa kau lupa lagi? Nah, gitulah kira-kira. Kalau Coach Aji mungkin kondisinya agak beda ya Coach Aji ya, karena sempat tampil di Piala Menpora ya. Tapi habis itu hilang juga, nggak latihan karena PPKM segala macam ya Coach ya. Oh iya, kalau setelah Piala Menpora kemarin kita memang tidak latihan, tetapi PPKM yang terakhir ini jujur Persebaya masih ada tempat untuk latihan, Mas Erwin. Jadi libur pun nggak lama, nggak sampai seperti kayak Coach Iwan sampai yang berminggu-minggu bahkan 1 bulan. Kami paling libur hanya mungkin 4-5 hari libur, setelah itu kami melakukan aktivitas latihan sampai saat ini masih latihan terus. Karena ya alhamdulillah tadi mungkin banyak klub-klub yang tidak bisa latihan karena tidak ada sarana untuk latihan. Termasuk mungkin di Lamongan sudah tidak boleh lagi lapangan digunakan. Tetapi alhamdulillah Persebaya masih mendapatkan tempat latihan. Kenapa juga masih tetap saya ada aktivitas latihan, itu pemain-pemain kan semua di asrama. Mas Erwin, Bung Yosi, kalau mereka di asrama dalam jangka waktu yang lama tidak latihan juga rugi juga, jenuh juga mereka gitu. Justru mereka yang
kepingin latihan, ya udah saya sampaikan ke manajemen, manajemennya juga support ya. Akhirnya kami PPKM pun kami tetap latihan meskipun agak susah juga jalannya kan. Jalannya masuk-masuk, kita lewat gang-gang kecil, kita lewat kampung, tapi tetap latihan. Seperti itu. Iya, betul. Ya. Coach, bagaimana ya? Yang penting juga nih, sebenarnya kan ini udah kita ngomongin masa pandemi ini kan udah sering ngalamin PHP ya. Bagaimana sih selain tadi kan metode latihan yang berhenti jalan, berarti menjaga mental pemain gitu loh, tetap semangat gitu kan. Karena kan saya ngelihat saya lihat pantau dari medsos gitu kan. Ya banyak pemain ketika kompetisi tertunda terus, lama-lama mereka mulai patah hati gitu kan. Bagaimana sih ada kiatnya nggak sih menjaga semangat mereka untuk tetap menatap positif kompetisi nanti? Suhu saya dulu. Dari awal kebersamaan saya dengan tim Persela ini, saya selalu mengatakan kepada pemain bahwa kita adalah underdog. Kalian itu bukan siapa-siapa. Kalau misalnya saya bandingkan kalian dengan pemain-pemain yang ada di Liga 1, emangnya harga kalian berapa? Jadi pada saat saya mengkondisikan tim ini sebagai underdog, jadi saya sangat menuntut supaya tidak ada kata cengeng dalam jiwanya mereka. Nah, begitu juga untuk menerima setiap keputusan dari PSSI atau badan liga di mana kemarin kita tahu banyak sekali jadwal yang PHP kan gitu, jadwal yang PHP lalu nggak jadi, udah bilang tanggal sekian nggak jadi. Terus kembali kepada filosofi yang saya bangun dari awal, saya bilang kalau kita sudah bertekad sekarang kita terjun di sepak bola Indonesia, kita harus siap menerima dengan segala konsekuensi apa yang berlaku di sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah schedule yang suka berubah. Tidak pasti. Di Indonesia itu yang satu yang pasti, Bang. Ketidakpastian. Jadi Bang Erwin sama Yos, saya bilang sama anak-anak, jadi saya nggak mau kalian cengeng. Kita ini Kopassus bro, kapan saja dan di mana saja. Kalau memang ditunda, ayo kita jangan pikir dengan ditunda, habis itu kalian jadi down. Saya nggak mau itu, karena saya akan menuntut di setiap latihan-latihan yang kuat sama kalian untuk bekerja seperti apa yang saya mau. Nah, kalau kalian dalam kondisi yang tidak nyaman, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Kalian tidak akan mau bekerja seperti apa yang saya minta. Jadi untuk itu kalian jangan terlalu banyak berpikir tentang penundaan jadwal kompetisi. Pokoknya kalian tanggung jawab kalian sebagai pemain, kalian kerja seperti apa yang saya minta. Titik. Dapat pemain dari mana, Coach Iwan? Kalau Coach Aji kan ada sebagian pemain yang dari kompetisi internalnya Persebaya. Kalau di Persela jalan juga nggak? Dari Persela, kebetulan kemarin yang Erwin tahu Piala Menpora kemarin. Jadi sebahagian saya datang kemari memang oleh manajemen pemain-pemain itu memang udah bersepakat, kita by phone kemarin juga udah koordinasi. Jadi pemain-pemain yang di Persela saat ini adalah pemain-pemain yang kemarin juga main 80% pemain yang kemarin main di Piala Menpora. Jadi artinya pada saat Piala Menpora berubah ya. Sudah banyak belajar tentang Persela. Nah, hanya ada 2 pemain yang coba saya rekomendasikan, yaitu Andri Mulyadi yang sebelumnya juga sama Coach Aji di Persebaya terus pindah ke Borneo, ya. Ada Andri, satu lagi Rizwan yang juga dari Borneo. Selebihnya semua pemain-pemain yang kemarin memang udah main di Piala Menpora. Dan anak-anak muda. Dan saya sambung lagi yang tadi Erwin ngomong. Itu peninggalan warisan juga dari Coach Aji Santoso. Saya punya pemain-pemain muda yang hebat sekarang. Saya punya sayap kanan Malik, anak muda hebat. Saya punya sayap kiri Abiusu, hebat. Itu peninggalan Coach Aji. Thank you Coach Aji. Coach Aji bagaimana kalau Coach Aji bagaimana Coach? Yang jaga PHP itu kan nggak mudah ya? Iya nggak, itu saya mau nanggepin Coach Iwan sebentar. Anak-anak muda itu sebenarnya kemarin itu mau saya ambil, cuma saya nggak enak sama Mas Yunus. itu Abioso sama Malik itu seharusnya itu sebentar lagi itu meledak itu anak itu. Percaya saya, anak 2 itu punya sama-sama punya kelebihan. Saya bilang ke Coach, kalau saya nggak sama
Mas Yunan sama Ketuan udah saya ambil lari, padahal Malik kontraknya udah habis itu. Kemarin tuh di Piala Menpora sudah ngobrol sama saya. Coach, kontrak saya habis. Terus kenapa saya bilang gitu kan? Coach, kamu kontrak enggak, saya tanya, kamu kontrakmu kapan habis? Ini sudah habis, saya ikut Piala Menpora ini sebenarnya udah habis. Ya wis terus naik Lamongan tiba-tiba aku digebui wong Lamongan. Udah ngasih kode padahal itu sih. Malik tuh Malik Rizaldi ya. Malik Rizaldi ya. Ya, tapi saya anak itu saya yakin dia masih untuk saat ini bersela ya sama Mas Yunan sama Coach Iwan lah. Tapi anak ini memang punya peluang besar untuk meledak di musim ini. Anak itu punya peluang besar karena anaknya pekerja keras, disiplin, visi bermain sepak bola bagus, kecepatannya juga oke. Kemarin juga main tuh di Extra Joss itu sama saya kan. Dia di Extra Joss waktu lawan Mas Bambang Nurdiansyah, Coach Bandur itu. Coach, anak itu memang luar biasa, Coach Iwan. Mudah-mudahan lah Coach Iwan bisa terbantu dengan anak-anak muda ini. Dan saya yakin bisa, insya Allah bisa. Itu Coach Iwan. Ya, ini apa akademinya Coach Wiwit Widodo loh ini dia. Iya, itu saya ambil dari Liga 3 Mas Erwin. Dari Liga 3 Persegus apa Gresik United Liga 3. Ya. Orang nggak ada yang tahu. Saya ambil itu. Tapi saya tahu pernah lihat mainnya anak ini. Makanya saya ambil anak itu. Wah, luar biasa. Posturnya juga sangat ideal. Istilahnya Coach Iwan udah diperkosa atau dihabisi sama Coach Widodo, Coach Aji, sekarang Coach Iwan yang tapi ilmunya jadi banyak tuh, Win. Itu iya. Apa di masih muda udah ditempa berbagai macam pelatih, menurut gua ilmunya ketika di senior tuh udah banyak itu. Kalau masalah PPKM sih memang kita beberapa kali mengalami perubahan jadwal, bahkan bukan perubahan jadwal, penghentian kompetisi yang berlarut-larut kan tahun 2020 dulu kan katanya jalan oke ternyata berjalan berbulan-bulan akhirnya nggak jadi. Sekarang sudah diputar lagi. Kemarin tanggalnya mundur-mundur. Saya sih memang sangat memahami sekali bahwa anak-anak Persebaya juga mengalami satu sedikit guncangan mental dengan ketidakpastian kompetisi. Tetapi selalu saya tekankan kepada mereka, kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan situasi ini karena ini aturan pemerintah. Yang mau tidak mau harus kita ikuti. Satu itu yang saya sampaikan ke pemain. Yang kedua, jangan lupa meskipun kamu mengalami penurunan, tapi masalah hak dan kewajiban harus tetap dijalankan. Kamu juga masih harus latihan karena masih mendapatkan gaji, mendapatkan yang lain-lain. Terus yang berikutnya mungkin salah satu saya menyiasati memang kalau kompetisi masih tidak jelas, saya banyak melakukan latihan-latihan yang sifatnya fun aja, Bang Erwin sama Coach Joshi, supaya pemain-pemain tidak merasa jenuh dan banyak-banyak ya lebih jujur aja ketika banyak libur kemarin PPKM perpanjangan itu saya juga banyak bercanda sih, saya bikin pemain happy aja. Tapi alhamdulillah pemain bisa menerima latihannya ketika saya masih paksa dia untuk latihan yang levelnya tinggi, keras, dia juga menjalankan dengan baik gitu loh. Jadi yang terpenting adalah bagaimana seorang pelatih memberi pemahaman kepada seluruh pemain dengan situasi ini. Juga kepada pemain asing gitu. Pemain asing kan juga lebih kritis. Bagaimana ini kompetisi nggak jalan gini. Tapi kita beri pemahaman gitu, akhirnya mereka juga tahu. Dan sekarang beberapa minggu setelah mendapat kepastian sebelum ditunda tanggal 27 kan tanggal 20 itu kompetisi. Ya kita sampaikan semua wah senang teriak-teriak mundur lagi. Tentu aja mundurnya nggak banyak. Tetapi saya sudah sampaikan pada seluruh pemain saya, Mas Win, saya juga sudah mengeluarkan statement. Menurut saya tanggal 27 ini paling fair lah. Artinya kenapa kita memberikan kesempatan kepada tim-tim yang belum pernah latihan sama sekali, kayak Coach Iwan yang sempat libur lama, mungkin Coach RD yang tidak ada tempat latihan, tiba-tiba main hanya persiapan 1 minggu kan kasihan, kan tidak fair tuh kan begitu. Memang bukan Persebaya aja yang latihan, banyak yang latihan juga, tim-tim yang banyak latihan setelah sembunyi-sembunyi juga banyak. Makanya saya sampaikan ke media bahwa pengunduran ini menurut saya sangat ideal, sangat fair kita terhadap tim-tim yang lain gitu sih. Menurut saya gitu. Pusingnya kayak apa sih pelatih-pelatih ini, Coach Haji dan Coach Iwan? Kalau kita ngomongin pemain tadi kan pemain pusing, tapi yang pasti lebih pusing lagi pelatihnya kan. Karena program kan dia program terus. Betul, tidak pastian ini udah ada pasti tanggal 20 sudah kita setting ini program latihannya kita, schedule-nya kita berubah lagi. Wah, harusnya kapan ada uji coba nggak ada lagi, itu kan pusing juga pelatih mikir gitu. Nggak jelas gitu. Coach Iwan juga ngerasain pasti itu. Ya. Apalagi Coach Iwan ini kalau masalah
masalah ke schedule ini, wah kenceng beliau ini, kenceng sekali, disiplin sekali kalau masalah itu. Nah ini yang bikin kita pusing gitu loh. Sudah siapin uji coba nggak jadi, udah bisa pelatihan taktikal nggak jadi lagi, ya repot kan gitu. Susah. Kalau saya sedikit lagi tambahkan, sama seperti Coach Aji tadi. Cuman pada saat berubah-berubah, makanya kemarin waktu libur saya tetap di Lamongan karena saya harus selalu bikin rubah lagi program. Karena kita bikin pelatih ini, kita bikin program kan kita juga berhitung tentang yang namanya volume dan intensitas. Di mana pada saat menjelang pertandingan intensitas kita harus tinggi dan volumenya menurun. Nah, di dalam kita bikin program, kita juga harus mengacu kepada acuan itu, tidak bisa enggak. Nah, pada saat ada perubahan, jadi perubahan tanggal pertandingan, itu akan bergesernya juga antara volume dan intensitas tadi. Nah, itu yang sulit buat kita, karena kita harus berhitung tentang itu. Ya, insya Allah nanti tanggal 27 jalan ya, nggak pakai mundur lagi. Ya, mudah-mudahan kalau pakai mundur lagi, apa nggak makin rontok itu rambut itu nanti para pelatih. Semuanya kayak Coach RD semua nanti lama-lama pusing. Di atas rontok, jenggot makin panjang, bro. Bang Coach Iwan dan Coach Aji, ini pertanyaan terakhir sebelum kita break ya. Setelah menangani klub di level tertinggi, sebenarnya aku agak lupa nih. Udah pernah belum saling ketemu gitu? Belum. Kalau di tim belum pernah aku ya. Udah pernah belum, Bud? Belum pernah ya? Belum ya. Oh, belum udah Bud ya. Belum. Udah belum. Borneo udah Bud ya. Borneo sama Persela, yang Haji Persela, yang aku Borneo udah ya? Iya. Sekali itu ya. Berapa dulu, Coach? Ya, lupa, aku malu. Malu bilangnya Haji kalah. Kenapa? Lalu bilangnya soalnya Aji kalah waktu itu. Jadi nggak enak aja kita ngomong. Kalah ya sebetulnya, lupa saya. Iya. Baru sekali itu kan ya ketemunya ya. Ini lebih seru karena derby Jatim nanti ketemunya ya. Ini kita lanjut lagi di segmen terakhir, segmen ketiga setelah ini. Jangan kemana-mana.